Rahayu teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang memberi nama perkutut kelangganan kita. Jadi kalau versi saya ya, memberi nama perkutut kelangganan kita itu penting sekali dan bisa dikategorikan wajib ya, karena dengan kita diberi nama, dengan perkutut itu kita beri nama, tentunya kita akan punya rasa yang spesial terhadap perkutut yang kita kasih nama tersebut. Dan menurut saya, bagi saya, ketika kita memberi nama perkutut langganan kita ini satu penghormatan untuk perkutut yang kita rawat. Jadi misalkan kita sedang memiliki perkutut baru, itu sebaiknya diberi nama, walaupun ini ada PR ya, yang di Om Yogan itu saya belum kasih nama ya, walaupun ada satu dua yang dulu pernah saya kasih nama, tapi karena lama nyampur dan tidak teliti akhirnya hilang hilang dulu. Ada nama-nama itu biasanya saya ambil dari permohonan harapan ya, misalkan Mujur, Waras, Bejo, kayak gitu ya. Terus dengan memberi nama ini, menurut saya kita akan mempunyai getaran spesial terhadap perkutut yang kita miliki tersebut. Memiliki getaran khusus terhadap perkutut yang kita miliki itu menurut saya penting, teman-teman ya. Oke, akan saya lanjutkan sambil mengamati perkutut Mujur ya. Jadi perkutut yang akan saya share di video ini, perkutut yang lumayan PR-nya lumayan berat ini untuk menaklukkan ini, karena mudah sekali ngelapak. Ini dia si Mujur ya. Ini pakannya sengaja saya ngasihnya sedikit. Biasanya ini habis dalam waktu, biasanya saya perkirakan 1 hari habis gitu teman-teman. Biar saya setiap hari ngasih makan dia dan usahakan biar dia merasa agak lapar sedikit gitu loh teman-teman. Dengan seperti itu, pendapat saya si Mujur ini biar punya ketergantungan, biar nalurinya itu merekam bahwa oh, saya adalah sosok yang memberi dia makan gitu lah. Karena ketika dia lapar, saya datang terus saya taruh pakannya. Ini saya coba terapkan itu, menurut saya punya efek yang lumayan sih teman-teman. Sedikit demi sedikit mulai ada efek, dia tidak terlalu giras banget gitu. Oke, saya akan lanjut membahas soal nama perkutut kelangenan. Perkutut kelangenan. Jadi mungkin di antara teman-teman yang menyaksikan video ini ada berbagai macam latar belakang kenapa tertarik memelihara burung perkutut. Bisa saja awalnya mungkin ikut-ikutan, bisa saja kalau seperti saya itu tiba-tiba kayak punya punya keinginan kuat untuk punya 1 ekor untuk memelihara burung perkutut gitu. Bahkan awal pertama saya melihara burung perkutut itu sebenarnya di lingkungan sudah mulai banyak, tapi kan nangkepnya juga nggak mudah. Kemudian kalau nyari yang di sarang itu, ngunduh itu juga nggak mudah. Akhirnya saya cari tahu siapa yang punya burung perkutut di lingkungan sini, dan akhirnya dapat, dan saya mahari itu 50.000 saya ingat. Jadi saya memahari burung perkutut pertama kali itu 50.000 dan saya pelihara 1 ekor. Tapi mungkin ada beberapa bulan saya pelihara dan langsung terbang. Videonya itu kayaknya ada di awal-awal saya membuat konten ini teman-teman, karena nggak sengaja ya, channel ini dibuat dengan nggak sengaja. Saya suka merekam perkutut yang saya pelihara itu dan akhirnya terbang. Namanya juga saya sudah lupa itu siapa yang, tapi saya kasih nama. Nah, menurut saya berdasarkan yang saya amati selama ini, menamai perkutut peliharaan kita ini mempunyai efek ke ke perkutut yang kita pelihara. Setidaknya kita akan merasa punya kesan istimewa terhadap perkutut yang kita kasih nama tersebut.
Sehingga kalau kita punya kesan, kita merasa dia itu istimewa, ya kita akan berhati-hati dan ya mengurangi apa ya, emosi. Misalkan ini loh, jadi kalau perkutut gelabak kayak gini kan kadang emosi kita agak terpancing ya teman-teman, kadang gitu. Tapi dengan kita memberi nama dia, oh ini saya kasih nama mujur karena kebetulan dia agak ciri kakinya, dan kalau melangking dia itu bisanya kayak agak mujur gitu. Memang dia cukup ini ya, cukup giras nih, cukup amat sangat giras. Nah, dengan saya kasih nama mujur ini ada harapan supaya juga bernasib mujur. Yang kedua, bagi saya ini nama yang saya sematkan ke perkutut ini membuat saya ya harus berhati-hati dan ya menghargai si mujur ini ya. Sekalipun dia masih gelabak seperti ini ya namanya dia binatang yang punya naluri teman-teman. Dia binatang yang punya naluri dan dia memang saya rawat sudah dewasa dari teman saya. Tentunya dia punya feeling, punya rekaman sendiri di dalam memori dia untuk dia menganggap saya itu masih ancaman kayak gitu. Makanya saya beri nama itu, harapan saya mulai dari diri saya sendiri supaya saya merasa oh saya punya keterikatan dengan burung yang sedang saya rawat ini. Ini menurut saya nanti kalau teman-teman menerapkan ini, kalau saja ya, ini hanya pendapat saya, boleh diikuti juga sangat boleh untuk tidak diikuti. Misalkan nanti teman-teman mempraktekkan yang sudah yang saya alami itu nanti tetap berefek pada proses selanjutnya dalam kita memproses merawat supaya perkutut ini mau luluh gitu loh. Setidaknya dia nggak terlalu gelabak dan mau manggung gitu. Secara anggungan sih ya standar si mujur ini teman-teman, tapi ya karena si mujur ini punya ciri dan dia itu kayak gampang trauma loh. Kabarnya ini saya sudah tangan ketiga kalau nggak keempat ya. Saya nggak tahu di pemilik sebelumnya itu dia diperlakukan seperti apa, tapi sampai di tangan saya dia itu kayak sama manusia itu kurang ini loh, kurang beradaptasi. Harusnya kalau perkutut itu sudah sampai tangan 3 ke 4 itu biasanya nih harusnya dia sudah gampang wanuh ya, tapi nggak tahu kenapa ini yang terjadi masih seperti ini. Tapi dengan kita beri nama ini katakan mujur ya teman-teman, setidaknya ya nggak mengurangi emosi itu lah teman-teman, karena kadang kita terpancing ya, kesabaran kita terkuras gara-gara burung yang kita pelihara itu tidak segera luluh, terus dia juga nggak mau manggung-manggung. Itu kadang ini apa namanya, kesabaran kita kadang itu hancur gitu. Tapi dengan diberi nama ya, menurut saya diberi nama, setelah diberi nama ya kita harus menghormati, menghargai si mujur ini. Kalau dalam konteks yang sedang saya hadapi ini, perkutut si mujur, kita harus menghargai dia. Ketika dia belum mau luluh, belum mau jinak, ya nggak apa-apa, kita biarkan saja sampai dia luluh. Nah, perlakuan saya terhadap si mujur yang tadi teman-teman lihat sendiri seperti itu ya, responnya masih sangat gelabak itu. Yang pertama diberi nama, yang kedua ini pola makannya sedikit agak saya telatkan, jadi biar dia agak lapar terus baru kasih makan. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, supaya terekam di dalam memori dia bahwa ketika saya datang saya adalah sesosok manusia yang memberi dia makan. Ini penting ya, menanamkan naluri itu di perkutut yang mungkin agak giras. Dan setiap perkutut mempunyai
perbedaan ya, tidak bisa disamakan, punya karakter yang beda-beda. Jadi jangka waktunya pun juga berbeda-beda. Mohon maaf, ini saya juga berpendapat ada beberapa teman-teman yang membuat tutorial, kata oh ini mudah memelihara perkutut ini sampai jinak itu mudah, caranya begini-begini. Saya pernah dapat data bahwa yang demikian itu sebenarnya rata-rata mereka memeliharanya dari muda, teman-teman, bahkan dari piye. Kalau melihara dari dewasa memang tidak mudah, semuanya butuh proses, ya bisa sangat panjang, bahkan bisa tahunan gitu loh. Tetapi kalau pengalaman saya, ketika emosional kita stabil dan kita punya getaran perasaan, ngayomi dan tidak marah gitu, tidak emosi dengan menghadapi apapun perilaku perkutut kita, itu akan direspon dia ya, menurut saya begitu. Oke teman-teman, segitu dulu video saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mantau.